bisa masuk nih dari hal itu. Jadi kami juga hanya nggak mengembangkan gitu aja. Jadi kita juga mendukung terkait apa yang mau diraih oleh mahasiswa tersendiri untuk mencapai prestasinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pemilu Raya 2025. Hari ini saya sangat senang sekali, luar biasa karena bisa hadir dalam rangkaian Pemilu Raya 2025 dengan tema Our Voice, Our Leadership, Our Future. Nah, tema ini mengingatkan kita bagaimana suara mahasiswa ini sangatlah penting dan dapat menentukan arah kepemimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya ke depan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Muhammad Ade Ramadan Saputra dari Putra Putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, di samping saya juga sudah ada kakak-kakak cantik dan ganteng tentunya, yaitu calon presiden mahasiswa dan juga calon wakil presiden mahasiswa BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya 2026. Nah, kita akan mengenal lebih dekat lagi, bukan hanya melalui visi dan misi saja, melainkan bagaimana personal branding yang sudah dibangun dari para calon tersebut. Dan presiden mahasiswa ini dan juga calon wakil presiden mahasiswa ini adalah nomor urut 2. Nah, biar suasananya lebih nyaman, kita buat obrolan ini santai saja. Mari kita mulai. Masuk ke topik pertama nih, kita perkenalan saja terlebih dahulu. Nanti kakaknya bisa menunjukkan nama, asalnya dari mana, dan juga dari prodi apa. Boleh dari kakaknya dulu? Iya, dari saya dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati sebagai calon presiden mahasiswa dari Prodi D3 Kesehatan Gigi. Dan juga ada rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Eko Prasetyo dari jurusan Teknologi Rekayasa Elektromedis dan saya selaku calon wakil presiden mahasiswa. Salam kenal ya Kak Maya dan Kak Rizal. Salam kenal. Nah, pertanyaan selanjutnya dari aku ini, alasan Kak Maya dan Kak Rizal ini memilih join organisasi ini karena apa? Karena biasanya alasan yang sederhana inilah yang unik untuk didengar, yang masuk di telinga itu sangat lembut gitu. Karena suatu hal yang sederhana inilah yang mereka membuat para teman-teman ini bisa menerima alasan kalian. Boleh dari siapa dulu nih? Dari Kak Rizal? Ya, dari aku aja dulu. Ya, jadi alasan aku ikut organisasi tentunya ini untuk melatih soft skill-nya juga yang pastinya. Dan aku juga kuliah di Poltekkes ini juga selaku calon tenaga kesehatan tentunya nantinya. Dan aku juga dari jurusan Tekmed yang tentunya di jurusan elektronika yang bisa dibilang rumit dan ribet. Dan aku tuh anaknya suka jenuh dan aku mau suasana baru gitu. Makanya cari join organisasi gitu ya. Betul. Kalau dari Kak Maya bagaimana? Ya, kalau dari saya sendiri itu sebenarnya suka organisasi dari SMA. Jadi di SMA tuh suka sekali yang namanya relasi, terus berkomunikasi dengan teman-teman angkatan. Akhirnya disitulah yang akan membawa saya ke sampai pengen ngelanjutin nih organisasi sampai kuliah. Jadinya nggak mau sampai yang setengah-setengah aja relasinya, sama pengalaman dan juga ilmu yang saya dapatkan. Ibaratnya kayak cerita yang sekarang itu muda berkelana, tua bercerita gitu. Aku juga setuju sih, karena kalau sebelumnya sudah aktif organisasi, kalau di jenjang selanjutnya tuh kalau nggak dilanjutkan tuh kayak sayang gitu ya. Terus dari Kak Rizal juga itu join organisasi karena pengen cari suasana baru dan juga pasti dapat pengalaman baru ya tentunya. Oke, lanjut topik 2 ini agak serius nih. Kalau kita sebelumnya udah santai ngobrolnya, kita agak serius nih mengenai topik utama hari ini gitu. Nah, dari Kak Maya dan Kak Rizal ini kan mencalonkan diri sebagai calon presiden mahasiswa dan juga calon wakil presiden mahasiswa. Nah, alasan mencalonkannya itu karena apa? Gitu. Terus motivasi kenapa bisa mencalonkan menjadi calon presiden mahasiswa dan juga calon wakil presiden mahasiswa. Nah, dari siapa ini dulu nih? Ya, mungkin boleh dari saya dulu Boleh. ya. Alasan saya untuk tertarik ikut mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau saya tuh pengen organisasi saya nggak hanya yang mencari relasi ataupun pengalaman, tapi dimana ketika saya sudah mendapatkan pengalaman itu, saya bisa memberikan dampak yang positif untuk lingkungan di sekitar saya. Mungkin simpelnya seperti itu ya. Alasan saya mencalonkan diri. Mungkin Kalau dari dari Kak Rizal? Ya, alasan aku buat mencalonkan diri sebagai selaku calon wakil presiden tentunya ingin berkecimpung juga di dunia organisasi yang lebih tajam juga, istilahnya yang
bisa dibilang dari zaman SMP, SMA selama aku mengikuti organisasi nih, yang hal ini yang dapat gongnya gitu loh. Dan aku tuh mau bawa perubahan yang lebih serius juga nantinya di BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya nantinya. Dari motivasi Kak Maya sama Kak Rizal ini lebih kemana nih motivasinya? Motivasinya lebih condong ke pengen memiliki dampak yang baik untuk lingkungan sekitar, itu aja sih. Dan tentunya motivasi yang aku miliki terkait aku join sebelumnya ini, aku pengen membuat internal BEM-nya terlebih dahulu nih, yang bisa dibilang sejahtera terlebih dahulu, agar nanti juga berdampak ke lingkup mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Surabaya nantinya. Ya. Nah, Kak Maya dan Kak Rizal ini kan sebagai calon pemimpin ya, pasti memiliki visi, misi, dan juga program unggulan. Aku boleh tahu nggak ya lebih dalam, karena selain aku pasti teman-teman di sana, para mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya juga pengen tahu lebih dalam terkait visi, misi, dan juga program unggulan yang Kak Maya dan Kak Rizal ciptakan seperti itu. Boleh? Boleh. Dari kami sebagai paslon 2 itu menjelaskan terkait visi, misi, dan juga program unggulan. Yang pertama, visi kami yakni mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai wadah aspirator yang kolaboratif, inovatif, dan mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang sejahtera, berani, serta kemajuan secara berkelanjutan. Dan untuk misinya selaku pendukung dari visi kami, yaitu kami punya yang pertama, memperkuat advokasi dan penyaluran aspirasi mahasiswa. Yang kedua, mengembangkan serta mendukung potensi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, mengoptimalkan kolaborasi yang inklusif di lingkup internal maupun eksternal. Nah, visi misi tadi kita juga mempunyai program unggulan yakni Sapa Polkesbaya, di mana Sapa Polkesbaya ini yang membahas terkait isu di kampus internal Poltekkes Kemenkes Surabaya. Namun tak hanya membahas isu, tapi kita juga mencondongkan profil Poltekkes Kemenkes Surabaya ini di lingkup eksternal dengan cara mengundang mahasiswa berprestasi dan juga memiliki potensi di bidang akademik dan juga non-akademik seperti itu. Nah, dari paslon 2 ini pasti punya jargon lah ya. Oke, Ya, aku punya. boleh dong minta spill jargonnya, nanti aku ikutin gerakannya gitu. Oke, boleh. Langsung aja pimpin paslon 2 gitu aja. Ya. Kami sebagai paslon 2 Berani berubah, berani maju bersama paslon 2. Keren sekali, tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya, yaitu kan dari BEM ya, ini untuk menuju calon presiden BEM dan juga calon wakil presiden BEM. Nah, karena menjadi organisasi yang mempelopori terbentuknya BLM, bagaimana pandangan Kak Maya dan juga Kak Rizal terkait sistem baru Ormawa di Poltekkes Kemenkes Surabaya? Mulai dari siapa dulu nih yang Ya, mau menjawab? mungkin dari saya terlebih dahulu bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Menurut sudut pandang kami sebagai langkah awal cara pengimplementasian itu kita sesuai visi kami nih. Awalnya tuh mewujudkan lingkungan kampus yang sejahtera terlebih dahulu antara BEM, BLM, Ormawa, dan juga pengelola. Nah, kalau semisal dari komunikasi kita sudah sejahtera, otomatis kalau semisal kita bekerja sama, entah itu buat program ataupun kegiatan lainnya, pasti nyaman dan juga enak gitu cara berkomunikasinya. Mungkin dari rekan saya ada tambahan. Ya, dan tentunya juga menyangkut di misi kami yang pertama dan ketiga, yaitu memperkuat advokasi dan penyaluran aspirasi mahasiswa. Itu melalui dari BEM Prodi-nya kita. Jadi terkait BEM Prodi bisa berkolaborasi nantinya dengan Hima Perprodi untuk merangkup atau mencari terkait aspirasi-aspirasi mahasiswa apa aja yang nantinya, dan bakalan disetorkan ke Kementerian Dalam Negeri tentunya. Dan untuk yang misi kami yang ketiga, yaitu mengoptimalkan kolaborasi yang inklusif di lingkup internal terlebih dahulu nih. Nah, jadi terkait hal itu kita mengkolaborasikan nih hal yang lebih inklusif secara bersamaan dari prodi-prodi dalam kota baik luar kota. Oke. Nah, dari pertanyaan itu kita sekarang masuk ke topik yang keempat, yaitu Q&A dari teman-teman sosial media nih. Jadi waktu itu kemarin sudah disebar karena ada podcast ya hari ini. Jadi teman-teman bisa mempertanyakan secara online. Nanti pertanyaannya random, bisa jadi lebih serius lagi, bisa jadi santai. Karena aku juga nggak tahu nih pertanyaan bagaimana gitu. Nanti dijawab dengan jujur dan santai aja. Gitu. Sebelum itu aku izin buka HP dulu ya buat membacakan pertanyaan. Sudah siap? Siap. Nanti kalau perlu diulang, bilang aja.
Mengingat jargon Polkesbaya leading in cardiac health with global quality, namun kurangnya pendanaan dalam bidang bahasa Inggris seperti adanya pembinaan untuk English Club yang memang benar-benar dapat membantu kami dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Apakah ada program kerja yang dapat mendukung hal tersebut mengingat banyaknya perlombaan dalam bahasa Inggris di era sekarang? Sudah cukup? Iya, sudah cukup. Jawab. Mungkin dari saya terlebih dahulu Boleh. menjawab. Masuk ke ini nyambung ke visi kami kemajuan secara berkelanjutan, di mana English Club ini kan sudah ada dan juga pengen buat lebih dieksplor lagi kan, ibaratnya seperti itu. Dalam arti visi kami di kemajuan secara berkelanjutan, maka kami itu tidak ada sebagai program unggulan, tapi kita sebagai Paslon 2 itu mengusahakan dan juga mengembangkan sesuai visi kami, yakni kemajuan secara berkelanjutan, supaya English Club ini tetap berjalan dan juga bisa memberikan aspirasi, memberikan pedoman juga kepada mahasiswa. Dan izin menjawab juga terkait lanjutannya. Jadi terkait dari misi kami yang kedua, mengembangkan serta mendukung. Nah, ini juga bisa masuk nih dari hal itu. Jadi kami juga hanya nggak mengembangkan gitu aja. Jadi kita juga mendukung terkait apa yang mau diraih oleh mahasiswa tersendiri untuk mencapai prestasinya tersebut. Seperti entah dari pembiayaan, entah dari kita gimana caranya mahasiswa yang berprestasi itu jadi plotnya kita biar semua mahasiswa menjadi contoh gitu nantinya di program kerja unggulan kami juga. Nah, sebelum podcast ini selesai nih, aku boleh minta jargon lagi sekali lagi buat teman-teman bisa ngedukung kalian dan juga memilih kalian sebagai presiden mahasiswa dan juga wakil presiden mahasiswa. Boleh? Jargon lagi? Boleh. Paslon 2, Berani berubah, berani maju bersama Paslon 2. Sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Maya dan juga Kak Rizal sudah meluangkan waktunya ngobrol bareng aku di podcast kali ini. Dan juga teman-teman pastinya juga lebih mengenal lebih dekat lagi kepada Kak Maya dan Kak Rizal. Dan semoga hal baik selalu menyertai kita semua. Amin. Dan juga jangan lupa gunakan hak suara kalian, our voice, our leadership, and our future. Ingat bahwa suara kita menentukan kepemimpinan dan juga masa depan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Sampai jumpa. Bye-bye.